Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel kita yang selalu menyajikan kisah penuh hikmah dari para nabi dan tokoh Islam. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh keajaiban, keberanian, dan perjuangan. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Siapkan diri kalian, karena kisah ini akan membawa kita menyelam ke masa lalu yang penuh mukjizat. Di sebuah negeri yang kejam bernama Mesir, hiduplah seorang raja kejam, Fir'aun. Ia takut tahtanya digulingkan karena mimpi buruk yang ia alami. Maka ia pun mengeluarkan perintah. Semua bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Namun Allah punya rencana besar. Seorang ibu, yang ketakutan akan nyawa bayinya, meletakkan anaknya dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Bayi itu adalah Musa. Peti itu pun terbawa arus, hingga sampai ke istana Fir'aun. Yang luar biasa, istri Fir'aun, Asyah, jatuh hati kepada bayi ini. Ia berkata, "Jangan bunuh dia. Mungkin dia bermanfaat bagi kita." Maka tumbuhlah Musa di rumah musuhnya sendiri. Tanpa mereka sadari, dialah calon pembebas Bani Israel. Suatu hari, Musa menyaksikan seorang penjaga Mesir menindas seorang dari Bani Israel. Dengan satu pukulan, Musa tak sengaja membunuhnya. Takut akan dibunuh, Musa pun melarikan diri ke negeri Madian, jauh dari Mesir. Di sana, ia menemukan dua perempuan yang sedang kesulitan memberi minum ternak. Musa menolong mereka tanpa pamrih. Ayah mereka, seorang lelaki syalih, menawarkan Musa untuk tinggal dan menikahi salah satu putrinya. Musa pun memulai kehidupan baru sebagai penggembala. Tapi takdir belum selesai dengannya. Saat Musa sedang dalam perjalanan, ia melihat api menyala di Gunung Tur. Ia pun mendekatinya. Tiba-tiba, terdengar suara, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu." Disinilah Musa mendapat wahyu. Dia adalah utusan Allah, dan tugasnya adalah membebaskan Bani Israel dari Fir'aun. Allah memberinya dua mukjizat. Pertama, tongkat yang bisa berubah jadi ular besar. Kedua, tangan yang bersinar terang. Dengan ini, Musa kembali ke Mesir, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai utusan Allah. Fir'aun menertawakan Musa dan menyuruh para penyihir terbaiknya untuk mengalahkan mukjizat Musa. Maka diadakanlah pertandingan sihir. Penyihir melemparkan tali dan tongkat. Tiba-tiba semuanya tampak seperti ular. Tapi saat Musa melemparkan tongkatnya, ular besar dari tongkat Musa memakan semua sihir mereka. Para penyihir yang awalnya mendukung Fir'aun langsung sujud. Mereka tahu ini bukan sihir, ini mukjizat dari Tuhan semesta alam. Meski telah melihat mukjizat dengan mata kepala sendiri, Fir'aun tetap keras kepala. Ia menolak untuk percaya dan malah makin menindas Bani Israel. Maka Allah pun menurunkan berbagai azab sebagai peringatan. Belalang menyerang ladang-ladang dan menghancurkan hasil panen. Kutu-kutu kecil menyerang tubuh dan makanan mereka. Katak bermunculan dari mana-mana dan membuat semua orang panik. Air berubah menjadi darah. Tak ada air bersih, hanya darah yang mengalir. Fir'aun memohon kepada Musa agar memohonkan kepada Tuhannya untuk mengangkat azab itu, dan berjanji akan membebaskan Bani Israel. Tapi setiap kali azab diangkat, Fir'aun kembali ingkar. Hingga akhirnya, tibalah azab terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Fir'aun makin marah dan ingin membunuh Musa dan pengikutnya.
Musa dan Bani Israel pun terdesak di tepi laut. Di depan mereka, air. Di belakang mereka, pasukan Fir'aun. Lalu Allah memerintahkan Musa, "Pukullah laut dengan tongkatmu." Dan apa yang terjadi? Laut pun terbelah. Musa dan pengikutnya menyeberang lewat jalan kering. Fir'aun mencoba mengejar, tapi saat Musa dan kaumnya selamat sampai seberang, laut kembali menutup. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Begitulah akhir dari sang penguasa sombong, dan kemenangan besar bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa ketakutan seorang ibu, keberanian seorang utusan, dan kekuasaan Allah bisa mengubah segalanya. Tidak ada yang mustahil bila Allah sudah berkehendak. Dari tongkat sederhana, lahirlah mukjizat luar biasa. Dari seorang bayi, tumbuhlah pemimpin yang mengalahkan tirani. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih yakin pada pertolongan Allah, sekecil apapun langkah kita. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah para nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.